Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah pendekatan kesehatan yang sebetulnya udah ada dari dulu. Tapi kok ya, relevan banget buat kehidupan kita yang serba modern dan hektik ini. Yuk kita mulai. Oke, coba deh kita pikirin ini bareng-bareng. Aneh banget kan, teknologi medis kita canggihnya luar biasa, tapi di saat yang sama kok kayaknya makin banyak orang di sekitar kita yang kena penyakit-penyakit gaya hidup. Sebenarnya ada apa sih? Coba deh, kita lihat datanya. Jantung, diabetes, hipertensi, ini semua bukan penyakit yang nular dari orang lain, tapi penyakit yang muncul dari cara kita hidup sehari-hari. Malah, WHO ngeluarin fakta yang cukup bikin kaget nih. Mayoritas dari kita itu hidup di zona abu-abu. Kita mungkin nggak didiagnosis sakit, tapi kalau jujur, kita juga nggak ngerasa seger dan bugar 100% kan? Nah, cerita pendek ini jadi titik baliknya. Bayangin, ada sebuah komunitas yang saking sehatnya, sampai dokter yang dikirim ke sana itu ya nganggur, nggak punya pasien. Ini bikin kita mikir dong, apa sih yang mereka lakuin dengan benar? Jangan-jangan rahasia kesehatan mereka itu adalah sesuatu yang justru udah kita lupain di zaman sekarang. Jawabannya tuh ada di konsep ini, kesehatan holistik. Poin utamanya gini, tubuh, pikiran, sama jiwa kita itu bukan tiga hal yang terpisah. Mereka itu satu paket. Pernah nggak sih kamu lagi cemas banget terus tiba-tiba perut jadi nggak enak? Nah itu dia bukti paling simpel kalau semuanya itu nyambung. Oke, sekarang kita masuk ke pilar yang pertama, yang jadi fondasi dari semuanya. Apa yang kita masukin ke dalam tubuh kita. Prinsip ini kedengarannya sederhana banget ya, tapi kalau kita resapi, ini tuh benar-benar kebalikan total dari kebiasaan kita sekarang. Ini tuh tentang makan karena butuh, bukan karena lagi bosen atau emosi. Beda jauh sama budaya all you can eat atau emotional eating yang udah jadi hal biasa. Bedanya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi ada makanan olahan yang isinya gula, bahan kimia, yang sebenarnya cuma jadi beban buat tubuh kita. Di sisi lain, ada makanan utuh, alami, yang benar-benar ngasih nutrisi. Jadi setiap kali kita makan, kita tuh sebenarnya lagi milih mau jalan ke arah sehat atau sebaliknya. Sekarang, kita ngintip sedikit ke dalam tubuh ya. Biar gampang, bayangin aja proses ini tuh kayak karat di dalam tubuh kita. Nah, karat atau oksidasi ini penyebabnya ya radikal bebas dari makanan yang kurang baik dan juga stres. Karat inilah yang pelan-pelan ngerusak sel pankreas kita sampai jadi diabetes atau bikin pembuluh darah kita kaku sampai kena penyakit jantung. Terus gimana cara kita ngelawan si karat tubuh ini? Jawabannya antioksidan. Dan yang luar biasa, alam itu sering banget nyimpen senjata terkuatnya justru di bagian yang suka kita buang. Resveratrol, si pahlawan buat jantung, adanya di biji anggur. Lycopene, adanya di biji tomat. Bahkan bonggol nanas yang keras itu, isinya zat anti kanker yang kuat banget. Alam tuh udah nyiapin obatnya. Oke, makan udah bener. Tapi itu baru sebagian dari puzzle-nya. Kesehatan kita belum lengkap. Yuk kita lihat pilar kedua yang nggak kalah penting, sains di balik istirahat. Pola ini tuh bukan sekedar jadwal tidur biasa loh, ini adalah cara kita nyetel jam tubuh kita sama ritme alam. Tidur lebih awal pas dunia mulai gelap, bangun di saat otak lagi paling fresh, terus ada power nap singkat di siang hari buat ngecharge energi. Ini cara istirahat yang efisien banget. Dan ini bukan cuma soal kebiasaan kuno loh. Sains modern pun membuktikan, antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi, itu adalah prime time-nya tubuh kita buat ngeluarin hormon pertumbuhan. Anggap aja ini kayak tim perbaikan internal kita. Pas kita tidur pules, tim ini keluar buat benerin sel-sel yang rusak dan bersih-bersih racun, biar besok kita siap tempur lagi. Nah, ini dia pilar terakhir dan bisa dibilang ini yang paling mendasar, yaitu hubungan erat antara kondisi batin kita, emosi, spiritual, sama kesehatan fisik kita. Kutipan ini benar-benar inti dari semuanya. Hati di sini tuh ibaratnya panglima tertinggi buat kesehatan kita. Kalau si panglimanya ini tenang, damai, maka seluruh pasukan, yaitu organ dan sistem tubuh kita, bakal kerja dengan harmonis. Tapi sebaliknya, kalau panglimanya kacau balau karena marah, cemas, ya tinggal tunggu waktu aja seluruh tubuh ikut berantakan. Terus gimana caranya ngerawat si panglima ini? Ya, seperti yang bisa kita lihat, kuncinya itu di manajemen stres, banyakin rasa syukur, dan bersih-bersih sampah emosi negatif kayak iri hati atau dendam. Ini bukan cuma nasihat motivasi loh, ini adalah strategi kesehatan yang paling nyata. Hati yang tenang nggak akan ngebanjirin tubuh dengan hormon stres yang merusak. Baik, sekarang kita udah punya semua kepingan puzzle-nya, mari kita satuin semuanya jadi sebuah panduan praktis yang bisa langsung kita coba mulai hari ini juga.
Pertanyaan ini penting banget buat kita renungkan. Gini deh, gejala kayak pusing atau darah tinggi itu ibaratnya alarm kebakaran yang bunyi kencang banget. Minum obat buat ngilangin pusingnya itu sama aja kayak kita matiin alarmnya karena berisik, padahal apinya masih nyala dan terus kebakar rumah kita. Pendekatan holistik itu ngajarin kita buat nyari sumber apinya dan padamkan sampai tuntas. Nah, ini dia cetak birunya. 4 langkah simpel ini merangkum semua yang udah kita bahas. Ini bukan pil ajaib yang instan ya, tapi ini adalah peta jalan buat membangun ulang kesehatan kita dari akarnya. Biar kita nggak sibuk matiin alarm gejala terus-terusan. Jadi, pada akhirnya, sehat itu bukan garis finish yang harus kita capai. Sehat itu adalah sebuah perjalanan, sebuah latihan setiap hari untuk menciptakan harmoni antara tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Nah, setelah mendengar semua ini, kira-kira apa satu langkah kecil yang akan Anda ambil untuk diri Anda hari ini?